menafikan nasabnya orang kepada Nabi Muhammad, sementara kelompok itu sudah selama ini punya nasab diyakini kepada Nabi Muhammad, diyakini yakin don tentunya dalam hal ini mereka menduga nasab nenek moyang mereka kepada Nabi Muhammad, maka kita membatalkannya juga sebuah kesalahan. Perlu menimpakan nasabah, dan saya nasabah itu menulis nasab bukan dalam hal-hal semacam ini. Nasabah sesuai dengan kemampuan mereka menjangkau tentang siapa tokoh-tokoh yang bisa ditulis dan seterusnya. Tapi dalam hal menentukan nasab sudah sangat sederhana, semua orang dipercaya tentang nasabnya yang selama ini diakuinya, selesai. Mengatakan kalau ada sekelompok orang Anda mendengar, mengetahui dari keluarganya mengatakan bahasanya dia punya nasab pada Rasulullah, cukup Anda percayai, selesai. Itu tidak harus sampai derajat 100%, karena 100% itu gimana sih mempercayai nasab 100%? Ini secara umum segala nasab, kalau satu kelompok yang menisbatkan bahasanya dia punya nasab kepada orang tertentu, Anda tidak berhak untuk otak-atik. Adapun terjadinya perdebatan, wallah alam, saya tidak ingin masuk ke dalamnya, sebab karena namanya berdebatan itu biasanya yang tulus-tulus, yang nggak tulus, wallah alam, saya tidak ikut ke sana. Yang jelas kami ini rambu-rambu, ini dimanapun, kalau Anda pergi ke negeri manapun, negeri manapun, jika ada sekelompok atau keluarga yang sudah masyhur di tempat tersebut lalu mengatakan saya punya nasab kepada sana, musaddaquna bi ansabi, cukup sampai di situ. Masalah DNA dan sebagainya itu bisa saja digunakan, tapi dalam keadaan tertentu. Ada badan zaman dulu namanya qiyafah, mungkin zaman sekarang ada DNA. Misalnya DNA itu memang ilmiah, tepat, benar, tentunya dengan catatan yang menjalankan orangnya jujur, tidak akan dirubah, ada itu. Tapi itu kapan diberlakukan? Kalau mbah saya cerita ke Anda punya karomat, Anda boleh percaya belum? Tidak, cerita saya ini beda loh ya. Kalau Anda langsung menjelekkan Sayyidina Fakih Muqaddam, loh apakah betul dia mengatakan dan mengakui, dan bahasanya, narasinya apa, waktu beliau ngomong apa? Kecuali saya memandang dengan kebencian dengan kelompok Sayyidina Fakih Muqaddam, wah ini dusta dan sebagainya. Bukankah sering kita dengar ulama cerita Isra Mi'raj yang dilakukan Nabi adalah menghadap kepada Allah dalam Isra Mi'raj, dan itu hadiah buat kita, sehingga seorang muslim sehari tidak kurang berisra Mi'raj 5 kali, yaitu dengan sholat. Loh, ini bukan pembelaan kepada Sayyidina Fakih Muqaddam dan sebagainya, kita membela kebenaran. Kalau Anda tidak percaya kalau itu Sayyidina Fakih Muqaddam ngomong apa kira-kira? Bukunya di mana bunyinya? Siapa yang menukil cerita ini? Bisa jadi ada dimasukkan sesuatu yang berlebihan, bisa jadi. Sementara telah disepakati adalah seorang alim besar Sayyidina Fakih Muqaddam. Kalau ada berita yang aneh-aneh, bisa saja. Kan banyak dikatakan oleh para ahli tasawuf, alangkah banyaknya al-madbu, seorang imam rusak gara-gara adba pengikut. Berlebihan. Ayo. Jangan menjelekkan Abdul Qadir Jalil pada Syekh Fakih Muqaddam. Ya membawa cerita itu barangkali. Kemudian maksudnya 7 kali Isra Mi'raj itu seperti apa maksudnya? Atau hanya mungkin dia sholat 27 kali? Karena sholatnya seorang hamba adalah seperti Isra Mi'rajnya Nabi, dalam arti saat itu menghadap khusus kepada Allah dengan at-tahiyatul mubarakatuh. Mungkin kita tidak tahu seperti itu. Langsung gara-gara keramat yang aneh dinisbatkan pada Syekh Abdul Qadir Jalil, kita bilang, "Wah, kok Qadiriyah enggak benar semuanya." Loh, Anda ini apa? Sayyidina Fakih Muqaddam, kemudian Ba'alawi, semua. Lah model manusia begini loh, penghancur kerusakan, buat kerusakan. Habaib, dicari omongan habaib yang enggak benar lalu diangkat, lalu mengatakan habaib begini, doktrin tentang khurafat dan sebagainya. Kami belajar dengan habaib. Anda pun juga melihat apakah saya menghadirkan khurafat. Yang pertama, harus kita sadari bahwa dzurriyyah Nabi adalah nasab agung. Karena bersambung nasab kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui Sayyidat Fatimah Az-Zahra. Dan ada kewajiban-kewajiban atas kita kepada ahli bait dzurriyyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mulai dari perhatian yang harus kita berikan, penghargaan, cinta dan seterusnya banyak. Ini yang harus kita fahami. Dan jangan sampai ada terbetik, terlintas sedikit di hati kita kebencian kepada ahli bait Rasulullah. Karena itu cucu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalaupun ada di antara mereka punya perilaku tidak baik, tidak benar, justru seharusnya kita semakin sayang, berusaha untuk membawanya kepada kebenaran. Bukan kita jadikan bahan untuk mencaci dzurriyyah Nabi.
Kadang ada reaksi-reaksi negatif dari sebagian orang yang mungkin memang tidak mendapatkan nasib mencintai ahli bait. Kapan melihat ada keluarga atau keturunan Nabi melakukan kesalahan, yang ada adalah semacam kegembiraan. Karena dzurriyyah Nabi seperti itu, naudzubillah. Dan itu bukan Anda semuanya. Semoga Anda adalah orang yang punya cinta yang sesungguhnya kepada dzurriyyah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian masalah nasab. Orang yang paling bisa menjaga nasab itu orang Arab. Dan mungkin kepada siapapun, jika ingin berbicara tentang nasab, harus dengan ilmu. Kami mengetahui sedikit tentang ilmu nasab tersebut, maka kami sampaikan tidak susah di dalam menitsbat nasab. Yang jelas ada satu hal yang harus kita fahami, bahwa Nabi pernah bersabda, "Man idda'a ila ghairi abihi wa huwa ya'lamu annahu ghairu abihi fal jannatu 'alaihi haramun." Barang siapa mengaku-ngaku menisbatkan kepada selain ayahnya, dia mengaku-ngaku kepada selain bapaknya, dan dia tahu kalau itu bukan bapaknya, bukan nasabnya, maka surga haram bagi dia. Untuk memahami ini adalah memahami dengan dua sisi. Yang pertama, kalau itu bukan keturunanmu, bukan ayahmu, jangan katakan itu ayahmu. Ini satu sisi. Tapi jangan memandang dari sisi ini saja. Sisi lain adalah, jika selama ini Anda tahu bahwasanya itu ayah dan kakekmu, maka Anda pun tidak boleh mengingkari. Ingat. Maka selama ini, orang yang kami ketahui yang punya nasab kepada ahli bait Nabi Muhammad, mereka memang mengetahui seperti itu dari orang-orang sebelumnya. Maka orang seperti juga tidak boleh mengingkari nasabnya. Karena memang selama ini yang mereka ketahui adalah nasabnya dari ayahnya, begitu seterusnya sampai baginda Nabi. Jadi memahami hadis tersebut jangan salah. Sisi lain, Anda kalau tidak punya nasab kepada baginda Nabi, jangan mengatakan. Tapi kalau memang selama ini Anda mendengar dari orang tua Anda, dari paman-paman Anda punya nasab, Anda tidak boleh menafikan nasab itu. Tolong pahami agar semua hati-hati. Jika Anda menolak nasabnya seseorang, apalagi dzurriyyah Nabi, jika ternyata itu nasabnya sambung kepada Rasulullah, alangkah besar nih kezaliman kita. Ayo siapapun dari kita, jangan mudah mengatakan, memutus atau menafikan nasab seseorang. Tidak urusan dzurriyyah Nabi saja, nasab seseorang. Bahkan dikatakan, kalau Anda meragukan nasab seseorang, Anda harus mencari bapaknya. Kalau Anda tidak bisa mencari bapaknya, Anda kena hukum qadzaf. Kalau Anda seorang bapak dan anak, sudah tahu, orang masyarakat tahu bahwasanya itu bapak anak, lalu saya katakan, kamu ini bukan anaknya, saya harus mencari siapa bapaknya. Menuduh orang yang punya nasab dengan nasab yang lain juga dosa besar. Yuk kita tingkatkan rasa takut kepada Allah. Jangan sampai yang ada permusuhan, apalagi antara di kalangan ahli, urusan dengan ahli bait Rasulullah SAW. Hei hamba Allah, kami mendengar sepintas, sedih sekali dengan hal-hal yang semacam ini. Pengingkaran, sesuatu yang selama ini sudah kita dengar. Nasab dzurriyyah Nabi yang ada di Indonesia, kita tahu nasab. Mereka sangat menjaga nasab. Takutlah kepada Allah dan Rasulnya. Untuk menentukan nasab sederhana dalam bab kitab fikih, apa yang Anda fahami kitab? Apa yang pernah Anda baca? Kitab tentang, misalnya dalam kitab Umdatus Shalik, atau apa saja kitab yang ringan. Yang bagaimana menentukan nasab? Nasab itu adalah dengan ikrar. Kalau orang mengakukan ini abahku dan ini ayahku, dan tidak diingkari oleh akal, misalnya umur sama, kita tidak boleh mengingkari loh ya. Kita menuduh orang lain bukan sambung nasab, sementara mereka mengatakan sambung nasab, kita menuduh berzina. Hati-hati. Kalau ada orang dengan anaknya datang, ini anakku, kemudian saya mengatakan, wah kayaknya bukan anaknya, saya menuduh. Jadi menafikan nasab itu tidak kalah gede dosanya dengan mengaku-ngaku nasab. Maka hendaknya harus waspada semuanya. Dan selagi satu keluarga sudah mengatakan mereka punya nasab, cukup Anda percayakan, selesai. Karena keluarga itu yang menjaga, bukan Anda yang menjaganya.
kecuali dengan dalil seyakin-yakinnya bahwasanya itu adalah dusta. Contoh, umurnya enggak bertahu. Masa anaknya lebih kecil umur? Sampai dicontohkan dalam pembahasan fikih, umurnya lebih kecil kok jadi bapaknya. Atau misalnya istifadah. Ini tuh sudah masyhur bahwasanya anaknya ini. Kok tiba-tiba ada orang ngaku anaknya fulan? Sudah masyhur di kampung itu. Saya anaknya ayah saya. Tiba-tiba saya ngaku anaknya orang lain. Ini kan beda. Bagi yang masih menyibukkan masalah ini, kami himbau, ini masalah berat sekali. Khawatir Anda tidak ditengok oleh Rasulullah, ya hamba Allah. Jika ingin berdiskusi, jangan di media sosial, yuk kita ngobrol. Saya bisa menjelaskan insya Allah sesuai dengan pengetahuan saya bagaimana menentukan nasab. Selagi itu adalah sudah kita dengar itu nasab sambung, tidak perlu kita menyuarakan suara yang berbeda. Penentuan nasab sudah sangat jelas. Adalah setiap anak mengatakan, ini ada seorang ayah mengatakan itu anakku, itu adalah sambung nasabnya. Dalam arti, maksudnya diakui kayak Imam Besar. Anakku, ini anakku sudah selesai. Iqrar namanya. Kecuali nanti bertentangan dengan kenyataan. Selama ini tidak pernah kenal, tidak ada hubungan, tiba-tiba ngaku anak. Berarti namanya anak-anakan kan. Anak sesungguhnya. Menuduh orang lain putus nasab berbahaya sekali. Hati-hati hamba Allah. Kemudian yang kami tangkap bukan masalah ini, masalah mau diadu. Dengan problem ini alangkah banyaknya setelah ini akan banyak orang-orang yang menjadi hilang kepercayaan dengan ahli bait Rasulullah. Berarti kita telah merugikan umat. Kita merugikan umat. Yang ingin membatalkan nasab, harus punya hujjah. Dan hujjah ini harus lebih kuat daripada yang menetapkan nasab. Kalau tidak, dalam bahasa, dia yang disalahkan salah. Kalau saya menafikan nasabnya seseorang, saya harus punya bukti kalau ini bukan. Kalau saya tidak punya bukti, saya dicambuk 80 kali. Saya menuduh orang berzina. Ibaratnya begitu, gampangannya seperti itu. Karena menuduh orang, selagi orang sudah punya nasab, kita nafikan nasabnya, maka katailah, saya telah menuduh dia telah melakukan satu perzinaan dan seterusnya. Dan nasab ahli bait Nabi Muhammad di Indonesia adalah sudah sangat jelas. Kami himbau kepada siapapun untuk tidak perlu membahas masalah ini. Jangan sampai membuat keraguan-keraguan umat. Kami sampaikan kepada Anda, wahai umat, kepercayaannya selama ini ada pada hati Anda. Tetap pegangi bahasanya para dzurriyyah Nabi yang ada di Indonesia yang selama ini Anda dengar adalah nasabnya benar. Jangan Anda mau mendengar suara-suara yang mengatakan bahwasanya itu adalah tidak benar. Anda akan rugi pada akhirnya. Kemudian setelah itu, apa sih maunya daripada problem-problem semacam ini yang diinginkan? Hasilnya adalah jelas permusuhan pada akhirnya. Ingat, umat ini mudah diadu domba. Saya sedih, saya membicarakan masalah ini sedih sekali kalau memang betul seperti itu. Karena alangkah banyaknya setelah ini ada umat prasangka buruk. Dan jangan gara-gara ada orang yang dikatakan dzurriyyah Nabi lalu melakukan kemungkaran, kesalahan, lalu kita jadi benci kepada ahli bait Nabi. Hati-hati. Saya mengatakan dzurriyyah Nabi di Indonesia tercatat, dzurriyyah Nabi tercatat. Dan sangat luas dzurriyyah Nabi. Bahkan kami seru kepada pengurus, pernah kami sampaikan pada pengurus yang ngurusi tentang dzurriyyah Nabi, tolong jangan nunggu saja. Perlu kita cari di sana banyak dzurriyyah Nabi yang tidak tercatat. Tentunya ya masyayikh adalah ahli ilmu, habaib yang ahli ilmu. Kan begitu. Kemudian setiap orang berilmu itu pun memang ada sesuatu yang salah selagi bukan Nabi. Apakah di kalangan ulama, para kiai, atau dari para habaib. Namanya manusia yang bisa melakukan kesalahan, bisa kesalahan perilaku, kesalahan pemikiran, dan seterusnya. Kalau
Anda mencari guru yang tidak pernah bersalah, sampai mati pun Anda tidak punya guru. Akan tapi kita perlu belajar dari orang yang secara global ada manhaj yang benar. Silsilah ilmu sambung kepada akidah yang benar sudah. Kalau ternyata ada, misalnya di antara para imam sendiri pun di antara mereka saling kritik. Saling kritik. Jadi antara para imam itu udah saling kritik, tapi kritik mereka kritik beradab. Bahkan kadang menafikan keilmiahannya ulama yang sebelumnya. Dan itu sudah biasa, tapi tidak menjadi fitnah. Nah, sekarang ini yang menjadi masalah, ada sebagian orang ingin mencari kesalahan kelompok tertentu untuk diangkat, untuk digunakan menjatuhkannya. Kalau begitu rumus hidup manusia, kayak begitu, itulah penghancur keindahan. Jadi tidak menemukan satu kelompok, kecuali kita cari jeleknya, lalu kita angkat. Tidak ada sekelompok manusia, kecuali kita cari jeleknya, kita angkat. Mungkin kalau kita di tatanan kehidupan, misalnya, kita pergi ke instansi atau apa, kepolisian misalnya, ketentaraan, atau apa. Kita cari polisi yang jelek. Lalu kita katakan, polisi gak benar. Nah, ini kan saya curang. Kita nggak jujur dalam hal ini. Atau, wah, ketemu Gus. Ada satu Gus yang salah. Langsung kita jadikan alasan dasar Gus. Nah, kenapa kok saya curang begini? Berarti saya ingin menanamkan kebencian. Gus itu ada yang belajar sampai menjadi orang alim, ada Gus nggak sempat belajar, lalu kepleset. Maka sungguh saya ini adalah penfitnah, kalau saya hanya mengambil bagian dari ketidakbenaran Gus ini. Gus tahu Gus ya? Gus itu anaknya Kiai kalau di Jawa Timur tuh. Nah, saya hanya mencari modelnya Gus yang nggak benar, lalu saya angkat untuk namakan kebencian. Awas, hati-hati, jangan dengan dua pesantren. Gus-Gusnya nggak benar. Loh, saya fitnah, ngapain? Lah model manusia begini loh, penghancur kerusakan, buat kerusakan. Habaib, dicari omongan habaib yang nggak benar, lalu diangkat, lalu mengatakan habaib begini, doktrin tentang khurafat dan sebagainya. Kami belajar dengan habaib. Anda pun juga melihat apakah saya menghadirkan khurafat atau sesuatu yang tidak masuk akal. Kalau Anda sampaikan pada kami akan berubah. Kami belajar kok. Bahkan mungkin sesaat kami jadi guru Anda, tapi Anda lebih sering jadi guru kami kok. Kenapa? Maka yang perlu diperhatikan, ini loh penfitnah, pengen menanamkan kebencian. Ketemu kiai langsung dicari kejelekannya. Nanti ada mencari kejelekan pondok. Pondok kan ribuan. Hanya ada 5 pondok yang nggak benar, langsung diekspos. Pondok adalah bukan tempat yang aman lagi buat para santri. Dia penfitnah kan? Habaib, khurafat, semuanya. Loh, ada 1-2 habaib yang tidak sempat belajar dengan benar barangkali. Lalu omongannya salah-salah. Apakah itu akan jadikan kita ukuran? Saya belajar dengan para habaib. Saya mengetahui ilmu-ilmu beliau juga. Karena kita belajar dari beliau. Dan setelah itu ilmunya kami serap, kami rekam, kami sampaikan. Mana khurafat? Tapi ada habib ini. Loh, itu yang itu. Saya kan tidak ngambil yang itu. Sama, saya tidak ngambil Gus sama kiai itu yang nggak benar, ya jangan diambil dong. Lah Anda kan belajar. Yang jelek adalah kalau Anda mencari kejelekan Gus-Gus untuk merendahkan Karangkowagis. Anda mengambil kejelekan omongan dari habaib, lalu Anda ingin merendahkan habaib. Anda pun fitnah. Siapa Anda? Anda ingin mengadu, menjadikan umat Nabi Muhammad bermusuhan? Alhamdulillah, tahadduts bi nikmah. Saya belajar dari kiai-kiai. Dan betul mereka ulama. Hebat. Saya belajar dari para habaib yang ulama. Hebat mereka. Dan kami lihat pemikiran mereka adalah pemikiran yang indah. Dengan ulama, para kiai, dan habaib. Muncul orang akhir zaman yang mencoba. Nanti akan muncul kebalikannya, coba akan dibalik lagi. Nanti ada orang yang memihak kepada habaib, mungkin bukan dari orang-orang bijak, dengan hawa nafsunya mencari kejelekan para kiai. Nah ini kan jelek, sisi jelek juga. Sehingga kiai jelek 1-2 dipukul rata. Wah, Gus-Gus jelek semuanya, juga agak benar. Hanya yang perlu kami cermati bukan memberikan jawaban sederhana. Saya belajar habaib. Saya membaca buku para habaib, para ulama. Ada di antara mereka memang, jangankan ulama-ulama dahulu ada salah pemikiran akidah, pemikiran fikih, itu wajar.
Kan mereka ijtihad para manusia-manusia cerdas, ya, manusia-manusia hebat, tentu ada kesalahan. Kesalahan pun kadang menurut ulama ini, menurut yang lain dianggap benar. Kalau terjadi khurafat, bab akidah hari ini, khurafat atau sesuatu yang tidak masuk akal dan bertentangan dengan syariat, kami yakin habaib yang ulama juga mengingkari kok. Kita juga tahu. Kita belajar dengan beliau-beliau. Kami hanya heran kepada manusia yang menanamkan kebencian. Mengambil potret gus-gus yang nggak benar, lalu untuk merendahkan para gus-gus anak-anak kiai. Ya ini kan fitnah. Kita menemukan gus-gus hebat juga banyak kok. Tapi kenapa kok ada upaya untuk menanamkan kebencian kepada para gus-gus anak kiai? Ada apa? Memang ada gus-gus anak kiai nggak pernah belajar, ada. Hanya menempeng nama bapaknya, ada, nggak belajar. Bukan itu suri toladannya. Gus-gus anak kiai yang belajar begitu. Apakah gara-gara ada gus yang nggak belajar, perilakunya nggak benar, lalu dasar kiai nanti penerusnya adalah gus-gus begitu. Nah ini kita fitnah. Gus yang belajar kencang juga ada kok. Di usia muda menghafal Quran, tawadhu. Nah, ada banyak kita menemukan orang-orang seperti itu. Sama di kalangan habaib pun juga demikian. Jadi permasalahan kita bukan urusan habaib ada yang salah, gus yang salah. Manusia yang mencoba mengangkat mengangkat sisi-sisi tertentu untuk membuat permusuhan. Penfitnah dia. Pembuat kerusakan di muka bumi. Dia mau berguru dengan siapa? Kalau orang itu Anda lacak orang yang suka mengangkat-ngangkat begini. Anda lacak, gurunya juga punya kesalahan kok. Dan kita pun tidak perlu mencari kesalahan gurunya. Wong gurunya manusia. Memang gurunya Nabi. Atau dia sendiri, dia mengusak kesalahan. Apakah dia Nabi? Dia juga punya kesalahan. Apakah Nabi mengajarkan yang demikian? Ingat, kalau Anda mencari guru yang tidak punya salah sampai mati, Anda tidak punya guru. Ayo kita belajar adab. Belajar tata krama. Umat Islam jangan jadi bahan tontonan. Orang di luar Islam ribet tok urusan hal-hal yang sungguh dijauhkan dari rahmat Allah orang yang menggugah ketentraman menjadi sebuah permusuhan. Menjadikan ketentraman jadi permusuhan. Akhirnya permusuhan. Dan apa yang Anda inginkan, hei hamba Allah, yang mungkin Anda mengatakan sebagai seorang yang punya ilmu dan sebagainya, Anda membuat kerusakan kalau hanya menfitnah-fitnah semacam itu. Anda menfitnah kiai, menfitnah habaib. Sehingga mengajarkan permusuhan, sehingga nanti pendukung-pendukungnya pun juga berkembang. Dan pendukungnya orang alim, orang tidak alim. Yang kelompok tertentu, kelompok mungkin yang anti habaib dia. Kelompok habaib akhirnya anti ulama. Ini kan na'udzubillah. Sementara yang kita temukan ulama dengan habaib adalah bersatu. Enggak usah nanti dibuat cerita bahwa permusuhan. Dari mana permusuhan? Kami duduk dengan habaib yang duduk manis dengan para ulama. Para kiai. Bahkan bukan sampai di situ kami mengambil. Saya wadai ilmunya kiai dan ilmunya habaib. Enggak ada masalah. Kenapa? Saya tidak merasa malu mengatakan saya belajar dari para habaib. Saya belajar dari para kiai. Kalau saya salah pemikiran saya, tentu waktu saya ngantuk dan sebagainya. Jangan dihubung-hubungkan dengan yang lainnya. Cuman saya sedih dengan manusia-manusia yang ingin mengangkat sesuatu untuk menanamkan kebencian. Bukankah Nabi mengajarkan cinta? Apa yang Anda inginkan? Ustadz viral? Atau syaitan viral? Momen nih saya harus Allah. Saya pun juga tidak boleh masuk suudon di sini. Maksudnya segala bertanya, apa yang Anda inginkan? Pengen dianggap orang paling hebat? Mengkritiki pesantren, mengkritiki ulama, lalu satu sisi mengkritiki habaib dan sebagainya. Hidup itu untuk menjadikan dunia ini baik. Bukan untuk menghancurkan. Ini harapan, ini kepada semua. Mungkin ada di antara kalangan habaib yang mungkin ada sedikit maaf, atau mungkin keluar dari jalur. Tinggal ayo kita ajak diskusi masuk ke jalur yang benar. Mereka manusia tentu ada pemikiran yang wajar. Di karangan para kiai juga ada itu. Yang nggak boleh adalah untuk mengambil sisi negatif, untuk diangkat, untuk menjadikan sebuah permusuhan. Berarti Anda menginginkan Gus ini adalah maksum. Gus-gus itu maksum, nggak boleh salah. Atau Anda menginginkan habaib maksum, nggak bisa salah. Anda itu punya akidah apa? Kok Anda seperti itu?
Anda bisa. Kami belajar dari para habaib dan para ulama. Dan Anda melihat hasilnya. Yang kami sampaikan kan, apakah ada khurafat di sini? Sesuatu yang tidak masuk akal. Kalau ada, sampaikan kepada kami akan berubah kalau itu salah. Justru kami senang kalau dapat ilmu baru. Kritik bagi kami adalah ilmu baru. Tapi fitnah adalah neraka yang disodorkan. Kami tidak mau ikut-ikut. Kami cinta para kiai. Cinta para gus-gus yang mereka anak-anak kiai yang hebat. Cinta para habaib. Mereka adalah juga, di antara mereka banyak ulama-ulama. Tentunya jangan Anda mengambil contoh anak kiai yang tidak jadi kiai. Atau habib yang tidak jadi ulama. Itu bukan sebagai tolak ukur. Anda salah. Bicara tentang habaib, ambil habaib yang tidak berilmu, ngomong kelantur. Wah, ini habaib. Urusan kiai, anak-anak kiai, ambil anak gus yang ngelantur. Anda ini penfitnah besar. Siapa namamu? Anda ini mau apa? Hei hamba Allah. Semoga Allah menjadikan kita hamba yang saling mencintai karena Allah. Semoga Allah menjauhkan kita dari menjadi ahli fitnah. Jauhkan dari fitnah dan memfitnah. Kepada mohon maaf, mungkin dari kalangan habaib yang tersinggung oleh kalimat kami.